Assalamualaikum Sahabat Biologi, selamat bertemu dengan saya, Ibu Rahmi Nurastia, dalam pokok bahasan Kingdom Animalia, subpokok bahasan ciri-ciri umum Animalia. Kingdom Animalia beranggotakan seluruh hewan multiselular, mulai dari hewan tingkat rendah dengan struktur tubuh yang masih sederhana seperti anemon laut, dan hewan tingkat tinggi dengan struktur tubuh yang kompleks seperti harimau. Semua anggota Kingdom Animalia memiliki ciri-ciri multiselular atau metazoa, yang artinya tubuhnya tersusun atas kumpulan sel, atau terdiri atas banyak sel. Ciri yang berikutnya, semua Kingdom Animalia, sel penyusun tubuhnya bersifat eukariotik, artinya inti selnya telah memiliki membran dan telah memiliki organel. Ciri berikutnya, semua sel penyusun tubuh Kingdom Animalia tidak memiliki dinding sel sebagaimana yang dimiliki oleh sel tumbuhan. Ciri berikutnya, semua Kingdom Animalia bersifat heterotrof, artinya tidak dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Hal ini terjadi karena sel penyusun tubuh Kingdom Animalia tidak memiliki klorofil. Selanjutnya, semua Kingdom Animalia mampu bergerak secara aktif dan sebagian besar bereproduksi secara seksual. Hewan memiliki bentuk tubuh dan organ yang bervariasi. Variasi tersebut dapat dibedakan berdasarkan simetri tubuh, lapisan penyusun tubuh, dan rongga tubuh. Berdasarkan simetri tubuhnya, hewan dapat dibedakan menjadi simetri bilateral dan simetri radial. Simetri bilateral artinya tubuhnya tersusun bersebelahan dengan bagian lainnya. Hewan bersimetri bilateral memiliki sisi dorsal atau sisi atas dan sisi ventral atau sisi bawah. Selain itu, juga memiliki sisi depan atau sisi kepala yang disebut dengan sisi anterior dan sisi ekor atau sisi belakang yang disebut dengan sisi posterior. Sedangkan hewan dengan simetri radial artinya tubuhnya tersusun melingkar. Hewan dengan simetri radial ini hanya memiliki sisi puncak yang dinamakan dengan sisi oral dan sisi dasar yang disebut dengan sisi aboral. Berdasarkan lapisan penyusun tubuhnya, hewan dibedakan menjadi diploblastik dan triploblastik. Hewan diploblastik dibangun oleh dua lapisan tubuh yaitu ektoderm dan endoderm. Sedangkan hewan triploblastik dibangun oleh tiga lapisan tubuh yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Hewan triploblastik dapat dibedakan lagi berdasarkan ada tidaknya rongga tubuh, yakni acelomata, pseudocelomata, dan celomata. Acelomata adalah hewan yang belum mempunyai rongga tubuh, artinya tubuhnya padat tanpa rongga antara usus dan tubuh terluar. Pada hewan acelomata, mesoderm membentuk struktur yang kompak sehingga rongga tubuh tidak terbentuk. Contoh hewan acelomata adalah Platyhelminthes. Pseudocelomata adalah hewan yang memiliki rongga tubuh semu. Pada hewan ini, mesoderm belum membentuk rongga yang sesungguhnya. Contoh hewan pseudocelomata adalah Nemathelminthes. Celomata adalah golongan hewan yang memiliki rongga tubuh sejati. Pada hewan ini, rongga tubuh seluruhnya dikelilingi oleh lapisan mesoderm. Hewan celomata contohnya adalah mulai dari filum Annelida hingga filum Chordata. Kingdom Animalia diklasifikasikan menjadi 9 filum, yakni Porifera atau hewan berpori, Cnidaria atau Solentrata atau hewan berongga, Platyhelminthes atau cacing pipih, Nemathelminthes atau cacing gilik, Annelida, Mollusca atau hewan lunak, Arthropoda atau hewan dengan kaki berbuku-buku, Echinodermata atau hewan berkulit duri, dan Chordata atau hewan yang dalam perkembangannya memiliki notochord. Untuk memudahkan kalian mengingat bentuk tubuh hewan yang beraneka ragam tadi, maka ingatlah singkatan berikut, yaitu PCP namae. Sekali lagi saya ulangi, PCP namae plus C.
P adalah singkatan dari Porifera, C adalah singkatan dari Cnidaria atau Solentrata, P adalah singkatan dari Platyhelminthes, N adalah singkatan dari Nemathelminthes, A adalah singkatan dari Annelida, M adalah singkatan dari Mollusca, A adalah singkatan dari Arthropoda, E adalah singkatan dari Echinodermata, dan C terakhir adalah singkatan dari Chordata. Dapat kalian lihat di sini bahwa Porifera dan Cnidaria atau Solentrata tergolong hewan diploblastik. Platyhelminthes tergolong hewan triploblastik aselom atau aselomata. Nemathelminthes tergolong hewan triploblastik pseudoselomata. Sedangkan Annelida hingga Chordata tergolong hewan triploblastik selomata. Selanjutnya, PCP Namae tergolong hewan invertebrata. Sedangkan hewan Chordata tergolong vertebrata. Demikianlah subpokok bahasan ciri-ciri umum animalia dari saya. Sampai jumpa pada subpokok bahasan berikutnya, yaitu klasifikasi animalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.